Berbuat baiklah kepada orang tua kalian, nanti anak-anak kita berbuat baik sama kita. Kalau kita tidak berbuat baik sama orang tua kita, nanti anak-anak kita Allah kirim yang durhaka dengan kita. Betapa banyak anak-anak yang kita sayang waktu kecil, ketika kita sudah tua, anak-anak sudah besar, kita sakit, tidak ada yang peduli dengan kita ya. Banyak tuh orang-orang tua yang kayak gitu itu. Menyesal melahirkan anaknya itu. Setelah dia terbaring sakit, tidak ada satupun anak yang datang. Bahkan ada satu syekh itu bercerita, jadi ada dua orang tua itu, suami istri, sudah nenek-nenek. Qadarullah, meninggallah istrinya. Secara otomatis karena sudah tua, bapaknya ini harus ikut kepada anak yang paling tua kan gitu, dibandingkan kepada anak-anak yang muda-muda, karena semua sudah kawin. Akhirnya kemudian orang tua ini ngikut kepada anak yang paling tua. Sehari dua hari tidak ada masalah, seminggu dua minggu tidak ada masalah, sebulan dua bulan mulai ada masalah. Istrinya tidak suka dengan dia karena hidup satu rumah ya. Entah kenapa istrinya kemudian ngomong sama suaminya setelah perdebatan yang panjang, meminta supaya bapaknya jangan tinggal di dalam rumah katanya. Lah kebetulan di samping rumah itu ada kamar khusus untuk sopir. Akhirnya disepakati, bagaimana kalau kita letakkan saja orang tua itu di kamar sopir saja, jadi dia terpisah dari kehidupan kita di dalam. Akhirnya anaknya yang paling tua ini membujuk orang tuanya dan mengatakan, sebaiknya bapak tinggal di luar saja, itu ruangan lebih bagus, cahaya matahari masuk, angin juga masuk, macam-macam alasannya. Orang tua paham, namanya sudah tua, sebenarnya paham, tidak mau berdebat saja dia ya. Akhirnya dibersihkanlah itu kamar supir itu, diletakkan di situ. Satu hari dua hari masih ditengok, dua tiga hari masih ditengok, sebulan dua bulan sudah mulai dicueki. Ya kadang ditengok kadang tidak. Memberi makan pun pada awalnya dengan piring, ya dikasih piring kemudian dikasih gelas gitu ya, baik-baik dikirim tuh. Tapi lama-lama bosan, terkadang pakai kresek, terkadang pakai piring, sudah tidak menghargai lagi. Sampai pada waktunya setelah berbulan-bulan, beberapa bulan, tidak sampai 1 tahun dia di rumah, di kamar supir itu, akhirnya sakit parah karena tidak pernah dibersihkan dengan bau busuk yang luar biasa di situ. Meninggallah kemudian ayahnya, meninggal. Uququl walidain, coba bayangkan. Lah ketika di hari ayahnya meninggal nih, akhirnya kemudian cucunya, anak daripada anak tertuanya ini, kemudian ikutlah membersihkan kamar itu karena mau ditempati supir lagi, dibersihkan. Ketika masuk, bau busuk yang luar biasa di dalam itu, sampah berserakan, gak pernah disapu gitu. Lah anaknya ini kan punya anak, artinya cucu daripada si kakeknya yang meninggal tuh, masih kecil ya, sekitar 8 atau 7 tahunan. Masuklah ke kolong ranjang itu, tempat kakeknya tidur itu, rupanya di situ ada piring dan gelas. Kemudian diambillah piring dan gelas itu, tiba-tiba dipeluknya. Kemudian ayahnya mengatakan, nak lempar nak, itu piring kakekmu itu, dia sudah meninggal, sudah nggak ada gunanya, kotor-kotor nak katanya. Tapi anak ini tidak mau melepaskan. Entah kenapa, mungkin Allah buat dia bicara dan mengatakan, tidak, aku ingin jadikan gelas dan piring ini untuk menyuapi engkau wahai ayahku jika engkau sakit, tidak sebagaimana kakek yang kau tidak pernah suapi dia katanya. Subhanallah, diingatkan sama anaknya yang umur 7 tahun. Bagaimana dia bisa ngomong begitu kalau Allah tidak bicara? Coba, Allah yang buat bicara anak itu ngomong begitu. Kadang anak-anak segitu kan polos ngomongnya. Dari situ dia menyesal, dipeluknya kasurnya, menyesal saat jadi-jadinya. Apa menunggu orang tua kita meninggal baru kita menyesal berbuat baik, ikhwan?